Selamat datang di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dari tempat inilah ditempa para auditor terbaik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Auditor yang mampu dengan baik memahami proses penyelenggaraan keuangan negara yang sangat kompleks. Di Pusdiklat juga dibentuk pegawai BPK yang berintegritas, bersikap independen, dan berjiwa profesional. Tidak berlebihan jika dikatakan BPK berawal dari Pusdiklat. BPK Start at Pusdiklat. Dibentuk pada tahun 1997, Pusdiklat BPK hingga hari ini terus berkembang pesat. Tuntutan untuk terus berbenah dan memperbaiki kinerja lembaga, maka sejak pertama kali dibentuk, Pusdiklat telah 2 kali mengalami perubahan struktur. Pertama pada tahun 1996, saat itu Pusdiklat BPK berada di bawah Satuan Kerja Eselon 1, Sekretariat Jenderal BPK RI yang mengawasi 3 bagian Eselon 3. Dan di tahun 2007, peran dan fungsi Pusdiklat semakin dianggap penting dan strategis. Melalui SK BPK nomor 39 tahun 2007, Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat mulai tahun itu berada di bawah Satuan Kerja Eselon 1, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan dan Pusdiklat atau Ditama Refbang dan Diklat PKN. Visi Pusdiklat adalah menjadi pusat unggulan atau Center of the Excellence Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan Negara. Untuk menjadi Center of the Excellence, Pusdiklat kemudian merumuskan 2 buah misi. Pertama, mengembangkan kompetensi SDM BPK, pemeriksa dan pengawas keuangan negara, serta pemangku kepentingan lainnya melalui pendidikan dan pelatihan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Dan kedua, aktif dalam mengembangkan metodologi dan penerapan best practice melalui kerjasama Diklat dengan lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri. Pusdiklat dipimpin oleh seorang kepala Pusdiklat setingkat Eselon 2 yang membawahi 4 kepala bagian dan 3 kepala balai, serta 15 kepala sub-bagian. Ia juga didukung oleh pidai suara tetap dan pidai suara tidak tetap yang ditunjuk melalui surat keputusan Sekretariat Jenderal BPK RI. Tugas utama Pusdiklat adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara. Tugas penting ini dikerjakan dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalisme pegawai, dan calon pegawai di lingkungan BPK. Untuk menjalankan tugas dan fungsi ini, Pusdiklat memiliki beberapa unit kerja. Bagian perencanaan. Tugas utama bagian perencanaan adalah menyusun rencana dan program Diklat berbasis kompetensi. Bagian pelaksanaan. Bagian ini mengemban tugas penting sebagai penyelenggara seluruh kegiatan Diklat. Bagian evaluasi. Bagian evaluasi bertugas melakukan evaluasi atas program penyelenggaraan serta hasil kegiatan Diklat. Bagian sekretariat. Bagian sekretariat bertugas mengelola kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan perlengkapan. Untuk menunjang pelayanan pendidikan dan pelatihan terbaik, Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI dilengkapi dengan 3 balai Diklat, yaitu Balai Diklat Medan, Balai Diklat Yogyakarta, dan Balai Diklat Makassar. Pusdiklat BPK menyiapkan program training bagi semua pegawai BPK, dimulai dari calon pegawai, sampai pegawai yang bersiap memasuki usia pensiun.
Namun pada dasarnya, hanya ada dua jenis pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat, yaitu Diklat sebelum jabatan dan Diklat dalam jabatan. Diklat sebelum jabatan terdiri dari Diklat Prajabatan dan Diklat Orientasi ke BPK-an. Sementara itu, Diklat dalam jabatan adalah diklat yang khusus diperuntukkan bagi mereka yang telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Diklat model ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu pertama, Diklat Kepemimpinan atau Diklat PIM. Diklat ini dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur negara yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Kedua, Diklat Fungsional. Diklat ini dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional. Dan yang terakhir, Diklat Teknis. Ini adalah sebuah program diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil. Terdiri dari diklat teknis di bidang pemeriksaan dan diklat teknis non-pemeriksaan. Pusdiklat memiliki prasarana fisik, gedung yang luas dan representatif, serta dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran yang modern. Beberapa fasilitas tersebut adalah 1. Gedung Suprayogi atau gedung administrasi. Di tempat inilah seluruh kegiatan administrasi diklat dikerjakan. Di tempat ini juga tersedia sebuah ruang rapat dengan komputer yang terkoneksi dengan telepon dan internet. 2. Auditorium Pusdiklat. Auditorium Pusdiklat mampu menampung 600-800 orang, dilengkapi dengan AC, sound system dan panggung, sebuah ruang VIP, serta ruang makan dan pantry. Auditorium ini khusus diperuntukkan untuk penyelenggaraan seminar, workshop, dan kuliah umum. Selain itu, di bangunan yang berdiri sejak tahun 2005 ini juga tersedia sebuah ruang simulasi persidangan. 3. Wisma Pusdiklat. Sejak tahun 2003, Pusdiklat dilengkapi dengan wisma atau asrama. Wisma yang berlantai 7 ini memiliki 75 kamar yang terdiri dari 30 kamar standar, 37 kamar deluxe, 6 kamar eksekutif, dan 2 kamar suite. Seluruh kamar dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara. Wisma Pusdiklat juga dilengkapi dengan 3 ruang pertemuan, 2 ruang pertemuan besar, dan 1 ruang pertemuan kecil. 2 buah ruang makan juga tersedia di area wisma. 4. Ruang kelas. Pusdiklat memiliki 11 ruang kelas yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan modern. Masing-masing ruang kelas dapat menampung 40 orang dan dapat disusun dalam bentuk seminar, U-set, maupun round table. 5. Ruang makan. Pusdiklat menyediakan ruang makan yang terdiri dari 2 lantai dengan kapasitas 400 orang. Ruang makan ini terhubung langsung dengan gedung administrasi dan ruang kelas. 6. Perpustakaan. Perpustakaan Pusdiklat terletak di lantai 1 gedung C. Perpustakaan memiliki koleksi ribuan judul buku. Semuanya merupakan buku-buku referensi yang terkait dengan auditing, akuntansi pemerintahan, dan manajemen secara umum. Terdapat juga surat kabar dan berbagai judul majalah. 7. Laboratorium. Terdiri dari laboratorium komputer, laboratorium auditing, dan laboratorium akuntansi. 8. Aula. Di Pusdiklat BPK juga tersedia sebuah aula yang mampu menampung 200 orang. 9.
sarana ibadah. Untuk menempa sumber daya manusia yang berakhlak dan berbudi pekerti, di Kompleks Pusdiklat juga tersedia sebuah masjid yang diberi nama Masjid Baitul Ilmi. 10. Poliklinik. Di poliklinik, sejumlah tenaga medis terampil siap memberikan pertolongan pertama bagi seluruh staf dan peserta diklat. 11. Sarana olahraga. Sebagai salah satu upaya untuk menjaga kesehatan para peserta selama mengikuti kegiatan diklat, maka Pusdiklat memiliki beberapa fasilitas olahraga seperti lapangan tenis, ruang kebugaran atau fitness center, jogging track, bulu tangkis, dan klub sepeda. Semua fasilitas yang mumpuni ini memang sangat sebanding dengan tugas berat yang diemban oleh para auditor BPK sebagai aparat pemeriksa dan pengawas keuangan intern pemerintah. Sebab harapan besar banyak masyarakat bahwa dari tempat inilah lahir pegawai dan calon pegawai di lingkungan BPK yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang mumpuni. BPK Sat Ed Pusdiklat.